Rawahu Muslim waqad sabaqa syarhu fi babi silaturahim sudah disebutkan di silaturahim ini. Kemudian babul ghadabin dan tuhikat hurumatul syar'i wal intisar li dinillah taala. Bab selanjutnya adalah bab kita emosi, perlu emosi ketika kehormatan syariat dirusak oleh orang lain. Kita perlu menolong agama Allah. Maksudnya menolong agama Allah berarti memperjuangkan agama Allah. Termasuk kalau dalam beberapa cerita. Jadi ini pancen kalau ada orang yang bersikap Rasulullah kok dicaci maki kita emosi, itu hal yang wajar. Karena memang babnya sudah ada bab semacam itu. Kita harus meluapkan rasa tidak suka kita kepada orang yang merusak terhadap kehormatan syariat dari dalam rangka sebagai upaya untuk menolong atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ini berangkat ada ayatnya yang menjelaskan tentang itu. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan terhadap kemuliaan-kemuliaan Allah, simbol-simbol kemuliaan Allah, syariat termasuknya. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik baginya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting motivasinya ini, yang motivasinya dalam kita memperjuangkan menghormati masjid, menghormati ilmu, itu dalam rangka yu'andim hurumatillah. Dalam satu ayat itu dikatakan termasuk salah satu sikap ketakwaan, fa inha min taqwal qulub. Sikap menghormati kemuliaan-kemuliaan Allah. Maksudnya kita punya kedisiplinan syariat. Tidak meremehkan syariat itu termasuk bagian dari itu. Lah termasuk Rasulullah itu juga termasuk hurumatillah. Masjid simbol-simbol keagamaan itu juga termasuk hurumatillah. Yang terkait dengan agama itu termasuk hurumatillah. Nah, termasuk kita mengagungkan ketika kita mampu menjaga dan berusaha untuk menghadang atau menghalangi terhadap siapapun yang berusaha untuk merusak dan menghinakan simbol-simbol agama tadi. Itu termasuk sikap takwa itu. Jadi tidak bisa kita pakai itu kok radikal. Ya wajar saja yang radikal itu yang ekstrim itu yang bersikap mencaci maki agama kita itu kemudian kita bereaksi, itu hal yang sangat wajar. Sebagai bentuk keimanan kita memang seperti itu. Wa qala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kemudian diteruskan dengan ayat yang lain, jika kalian menolong Allah, maksudnya menegakkan agama Allah, yang surukum, maka Allah akan menolong kita, akan menguatkan kita, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan tempat berpijak kita, akan mengokohkan kaki kita. Jadi kita akan semakin tangguh justru dengan cara apa? Dengan cara ketika kita memperjuangkan agama Allah. Lah, ini dalam makna yang lebih bebas. Wa yutsabbit aqdamakum itu kan berarti kita dibantu kekokohannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan duniawi pun akan dikokohkan oleh Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, kita akan menjadi orang yang kokoh dalam semua hal. Jadi tidak hanya dalam mempertahankan iman tok tidak, tetapi termasuk dalam urusan duniawi pun juga akan dijadikan sebagai orang yang kokoh. Kesulitan-kesulitan kita juga, kesulitan-kesulitan yang bersifat duniawi akan ditolong oleh Allah sebagai imbal balik dari sikap kita memperjuangkan agama Allah. Niki yang surkumul intang surullah yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Kalau kita dikokohkan kaki kita itu berarti kan dapat berdiri tegak. Ketika kita berdapat berdiri tegak, tentunya eksistensi kita diakui orang lain. Andai kata eksistensi kita diakui orang lain itu memerlukan fasilitas, maka fasilitas itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenisnya karomah ini. Jadi dikatakan sebagai karomah. Karomah itu fasilitas-fasilitas yang untuk melegitimasi terhadap apa yang kita lakukan. Itu termasuk ngoten. Nah, ketempo dulu mungkin keampuan, sekarang juga fasilitasnya tidak seperti itu, tapi juga banyak hal lah, macam-macam kita dipermudah untuk melakukan aktivitas kegiatan dakwah kita, kegiatan perjuangan agama kita, itu termasuk bagian daripada karomah. Wa fil babi haditsu Aisyah as-sabiq fi babil afwi. Wa Nabi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Badri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah disebutkan atau belum, saya lupa nih. Hadis dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, ini yang pertama radhiyallahu anhu.
qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la ata'akhkharu an sholati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Bahwa sesungguhnya dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mau jamaah di masjid pada salat subuh itu karena imamnya bermasalah menurut saya. Lah gimana dia bacaan suratnya itu panjang banget. Dia bacanya panjang sehingga saya malas untuk salat subuh. Jadi kemudian ternyata nggak enak. Cara wong biyen ora cocok karo imam itu setelah mangkat jamaah ya ora bisa iki tok. Kemudian nggih enten zaman sahabat niku. Wah kae sing imam sapa kae wah ora mangkat. Tahlilan sedonga sapa kae wah gah. Kan usul teng Jawa. Sahabat pernah seperti itu. Bahkan ini dalam satu cerita yang datang kepada sultan itu namanya Hazm bin Ubay bin Ka'ab. Putra daripada Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam Ubay bin Ka'ab bapaknya sendiri. Salah satu qurra itu, karena dia termasuk salah satu perawi qiraah sab'ah itu kan Ubay bin Ka'ab itu ahli qiraah baca Quran. Yang jadi imam dia, anaknya sendiri tidak mau berjamaah dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia memanjangkan terlalu panjang lah sholatnya, terlalu lama. Itu dia ada zaman sahabat ya, sahabat sing mempeng ibadah. Tapi beliau meskipun tidak mau berjamaah akhirnya ya minta dispensasi matur sama Rasulullah. Saya tidak berangkat, saya mau mengajukan satu alasan. Kenapa saya tidak berjamaah subuh di masjid itu? Karena imamnya Ubay bin Ka'ab, bapaknya banyak sendiri itu. Tapi menyebutkan memang tidak menyebutkan nama karena beliau sebagai ta'aduban tentunya ketika bilang sama Rasulullah, ya saya tidak mau jamaah karena itu imamnya panjang banyak bacaannya. Cukup seperti itu. Padahal itu bapaknya sendiri. Lah sing uniknya hadis ini ternyata disebutkan di bab untuhikat hurumatillah. Disebutkan di dalam bab rusaknya kehormatan agama. Artinya apa? Kita memperpanjang sholat yang memancing kebosanan makmum itu termasuk merusak kehormatan agama. Mereka hati-hati, jadi imam itu berarti terus dia memperjuangkan agama kan, dia nambah ganjarannya makmum gen suwe sholat. Tapi ternyata itu dilebokke teng bab untuhikat hurmatillah, babul ghadab idan tuhikat hurmatillah. Emosi karena apa? Karena kehormatan agama Allah telah dirusak. Salah satu perusakannya dengan cara ngimami kesuwen. Ngimami kesuwen itu merusak kehormatan agama. Lah, nih lanjutannya. Fama ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattu asyadda mimma ghadiba yauma idzin. Ketika mendapat laporan tadi, saya melihat raut muka Rasulullah tampak emosi. Ghadab, Rasulullah ghadab. Beliau memberikan wejangan sambil emosi, dan emosi tersebut emosi yang sangat kuat sekali. Belum pernah pengalamannya laki-laki ini, saya belum pernah melihat Rasulullah seemosi pada saat memberikan mau'idhah pada hari ini ketika baru saja mendapatkan laporan ada orang tidak mau sholat berjamaah subuh karena imamnya panjang dalam cara bacanya. Ya berarti kan kanjeng Nabi sampai emosi itu kan sampai emosi berarti dianggap bahwa memperpanjang sholat tadi dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah. Karena kalau ngimami ya tetap cepat mesinnya ngoten. Faqala la, itu dari sisi apa dianggap sebagai merusak kehormatan agama Allah? Faqala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin. Rasulullah juga berpidato, dalam isi pidatonya tidak menuding seseorang, tapi beliau bersabda inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian semua adalah orang yang membuat masyarakat lari dari agama. Ini menjadi pertimbangan gitu. Sikap mungkin kita melakukan sikap yang ideal. Sholat subuh itu sing apik lah ya dawa, karena cara adalah aturannya menggunakan tiwal mufassal. Jadi kita boleh kalau sholat menggunakan tiwal mufassal atau satu mufassal yang panjang-panjang, mulai juz 26 itu bisa kita menggunakan salah satu surat di antara surat-surat yang ada di antara juz 26 itu tiwal mufassal. Lah ternyata ketika itu ngefek maka sebaiknya kita meninggalkan itu. Kita meninggalkan idealisme kita
idealisme syariat karena apa? Karena mempertimbangkan kemungkinan efek yang muncul mafsadahnya lebih besar daripada saya ideal yang udah melayu selalu merasa. Nah itu pada kalau ini saya pernah saya sampaikan di bab kurban itu. Kurban itu sebaiknya kita sapi apa kambing? Ya, sebaiknya kalau memang sepertujuh sapi ya masih baik kambing. Tetapi itu ideal. Nah, tataran ideal kita menggunakan kambing. Tetapi ketika nanti kita menyembelih kambing dan ternyata konsumennya nggak ada, sedekahnya nggak ada, yang mau itu kan menjadi masalah kan akhirnya. Akhirnya kita meninggalkan idealisme menyembelih kambing, tetapi demi untuk menjamu masyarakat yang lebih suka daging sapi kan tidak masalah juga ini. Jadi artinya kadang-kadang idealisme itu karena memang masyarakat kita yang tidak siap untuk melaksanakan agama yang ideal, yang paling ideal, maka kita meninggalkan yang paling ideal demi untuk meraih kemaslahatan yang lebih tinggi. Dan ini dalam rangka sementing wong kudu mlayu sing agama lah. Kita bersikap ideal tapi masyarakat kemudian lari dari agama kita. Loh itu malah justru tidak bagus efeknya. Sehingga Rasulullah marah beliau, dalam marah beliau menyampaikan inna minkum munafirin, di antara kalian semua ada yang membuat orang lain lari dari agama. Fa ayyukum amman nas fal yujiz, maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam mengimami orang banyak, maka sebaiknya mempercepat sholatnya. Baiknya sholat fikih tidak melebihi, kalau bacaan ruku, bacaan apa itu, bacaan ruku, bacaan sujud itu tidak melebihi daripada tiga kali. Seperti pentelupol. Nah kalau kita pengen menambah lagi, bagaimana? Ada kesepakatan sehingga ketika kita pengen menambah atau bacaannya mau diperpanjang, kita harus membuat kesepakatan dengan makmum, dan itu tidak hanya sekedar dugaan, tapi betul-betul kita tanting. Woy aku sholatnya mau sholat Al-Baqarah siap ora? Harus seperti itu. Tidak hanya kira-kira karena saya orang karismatik mesti saya akan melakukan apapun makmum akan mengikuti. Tidak bisa seperti itu. Taren ini kudu ya cetha. Wis ayo aku tak sholat ning sholat aku suwe. Siap apa gak? Ketika makmum tidak siap, maka haram bagi imam untuk memperpanjang sholat itu tadi. Jadi aku berkhianat dengan makmum. Lagi harus dikasih alasan Rasulullah. Kenapa kita mempercepat sholatnya ketika menjadi imam? Fa inna min waril kabir, karena di belakang imam tadi ada orang yang tua renta, yang tidak kuat, yang mungkin tidak kuat berdiri. Was-shaghir, ada anak kecil yang juga belum siap untuk diajak sholat lama-lama. Wadal hajati, dan ada orang yang memiliki kepentingan. Anak kesuwen sholat yang memiliki piye wis dinteni sapa ngoten kan ditinggal kancane kan rekoso mesake. Sementara kan masyarakat kita banyak tidak tahu apa sikap kita ketika saya ditunggu orang sementara kita sedang sholat lama banget lala imam ini ku arep leren kita sarung, dia kan ragu arep mufarokoh, orang ngerti cara mufarokoh, akhirnya dia nunggu tapi sambil menggerutu akhirnya. Ya sholat ya tetap melu imamnya dia menggerutu sab. Lah kalau saya tidak seperti itu, kalau menurut saya kalau ketika saya tidak kuat ya tidak perlu kita langsung mengikuti terus, ya selama mufarokoh saja, daripada nanti sholat saya menggerutu, saya melakukan yang ikhlas saja. So kita cepat-cepat kita mufarokoh terus ke dewi disalib imamnya, gak apa-apa. Ini tidak apa-apa semacam itu. Tetapi tentunya ketika cara memperpanjangnya imam tadi sudah melebihi batas kewajaran tentunya. Orang umumnya masyarakat kita paling dawa niku maca sabi smara bikal ala karo hal atakan wawatiyah. Lah kok sing diwaca surat Al-Baqarah kan niku bangetan ngoten niku. Kan belum siap toh, makmumnya belum siap. Sama, coba kita bayangkan, adzan itu subuh itu kan 2 kali sunahnya. Ada adzan sebelum fajar shadiq dan sesudah fajar shadiq. Tetapi itu sama-sama sunahnya dan sunahkan keras. Cuman ketika itu berada di daerah yang belum terbiasa melakukan adzan subuh, adzan sebelum subuh, maka sebaiknya jangan terlalu keras. Karena nanti akan membuat gaduh di masyarakat kita rumangsanya subuh tiba-tiba durung subuh. Nah, itu sampai seperti itu. Kalau di zaman Rasulullah kan dibedakan karena yang muadzinnya berbeda. Muadzin untuk sebelum subuh dan setelah subuh itu berbeda, sehingga ketika orang nanti yang adzannya kok Ibnu Maktum, maka itu berarti belum subuh. Itu baru adzan yang pertama itu adzan untuk membangunkan sholat tahajud macam itu. Kalau di masyarakat kita kan sing adzan singo-singo, sopo-sopo kena adzan. Wah, akhirnya cara teko adzan saat durung subuh ngertine wis subuh. Kalau misake makmume sing omahe adzan niku ya bae mangkat nang masjid tiba-tiba kentang-kentang suwe urung subuh. Ya kan mesake. Muttafaqun alaih.